Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saifullah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis MTS Raudatul Ulum Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang infak dan sedekah, di mana keduanya ini dicantumkan dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 18. Rezeki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuan. Maka beruntunglah bagi semua manusia yang diberikan rezeki oleh Allah. Namun, rezeki yang kita miliki bukanlah untuk menjadi hak milik pribadi kita sepenuhnya. Kenapa? Karena di dalam rezeki yang kita peroleh, ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang yang berhak. Berikutnya, pengertian infak dan sedekah. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Lebih luas lagi, sedekah yaitu meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun itu sudah dianggap sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan menggunakan harta yang baik. Kemudian, infak dan sedekah itu berbeda dengan yang disebut zakat. Zakat mempunyai nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum. Namun infak dan sedekah itu tidak ditentukan. Bahkan sesuai kemampuan masing-masing manusia. Kemudian, infak dan sedekah hendaklah dilakukan atau diberikan dalam bentuk harta yang baik, sesuai dengan tuntutan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayamamul khabisa minhu tunfiqu wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Sudah jelas di dalam Al-Quran ini, kita dianjurkan untuk mensedekahkan harta kita dengan harta yang baik kepada orang-orang yang berhak. Lalu, kepada siapa kita memberikan infak dan bersedekah? Berikutnya akan disajikan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sudah jelas di dalam ayat ini dijelaskan tentang siapa yang berhak menerima infak dan sedekah, dan khususnya adalah zakat.
Selanjutnya, di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 disebutkan tentang rezeki dan bagaimana cara menggunakan rezeki itu. Bunyi dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yaitu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin, yang artinya adalah maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 jelas ada kecenderungan manusia. Apa kecenderungannya? Yaitu merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah dan merasa terhina atau merasa hina jika mereka diberi kesempitan rezeki oleh Allah. Menyikapi dua sifat itu yang ada pada setiap manusia, hendaklah setiap manusia yang beriman kepada Allah bergantungkan semua asanya kepada Allah dengan cara bersyukur jika diberi keluasan rezeki dan bersabar jika dalam kesempitan rezeki. Selain itu di dalam ayat ini dijelaskan atau diperintahkan kepada kita untuk menyayangi anak-anak yatim dan mengasihi anak-anak yatim. Selanjutnya, keutamaan apa yang dimiliki oleh anak-anak yatim? Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang artinya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Namun seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Selain itu di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 disebutkan, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan itulah keutamaan anak yatim. Selanjutnya, seruan bagi orang yang beriman agar mensedekahkan hartanya itu tercantum dan termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Di situ dijelaskan perintah kepada setiap orang yang beriman untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah atau dalam hal yang baik. Selain itu, pahala dari sedekah atau infak yang kita berikan kepada orang lain itu akan dilipatkan 700 kali lipat selama apa yang kita lakukan itu dalam keadaan ikhlas. Semua karena Allah. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Itu pahala bagi orang yang mensedekahkan
hartanya atau memberikan sedekah kepada orang lain dengan ikhlas, yaitu dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka hendaklah kita sebagai seorang yang beriman melakukan apa yang dinamakan sedekah. Selain itu juga kita dianjurkan untuk membiasakan bersedekah di dalam kehidupan sehari-hari. Dari itu, mari kita biasakan hidup saling berbagi. Saya Saifullah, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.